Bab 4772, Lari. Melihat Dev seperti ini, Lin Kevan dan yang lainnya ingin menghajarnya. Berapa banyak pria yang tidak dapat menemukan pasangan untuk kultivasi ganda, tetapi pria bernama Dev ini sebenarnya memiliki lusinan pasangan. Hahaha, luar biasa sekali. Kamu memang hebat. Penguasa wilayah utara tertawa terbahak-bahak, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, Pak Tua, ini urusan keluargaku sekarang. Jika kau berani menyerang saudara iparku lagi, aku akan membunuhmu. Baiklah, karena kau ingin terlibat dalam kekacauan ini, kuilku akan menemanimu sampai akhir. Mata Gan Lao sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Penguasa wilayah utara tidak membuang kata-kata. Dia hanya melambaikan tangannya dan seberkas cahaya putih langsung menuju Gan Lao. Ayo, Gan Lao langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju penguasa wilayah utara. Melihat ini, penguasa wilayah utara tersenyum dingin, merobek waktu dan ruang, dan membawa lelaki tua itu pergi dari tempat ini, jika kamu ingin bertarung. Melihat ini, penguasa wilayah utara tersenyum dingin, merobek waktu dan ruang, dan membawa lelaki tua itu pergi dari tempat ini. Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke wilayah orang lain, jangan hancurkan wilayahku. Gan Lao tidak pernah menyangka bahwa penguasa wilayah utara akan melakukan hal seperti itu. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Penguasa wilayah utara dan lelaki tua itu pergi bertarung di suatu tempat yang tidak diketahui. Melihat Gan Lao dibawa pergi, wajah Master Istana ke-10 tampak lebih jelek daripada dia yang baru saja memakan kotoran. Sekarang 10 pengadilan neraka mengandalkan Gan Lao untuk menyatukan mereka. Sekarang Gan Lao telah dibawa pergi, dan semua orang di 10 pengadilan neraka telah mati atau terluka. Kalau dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak mungkin dia bisa melawan Dev dan banyak orang lainnya. Terutama dengan Hua Yuying di sini, hujan berkah orang ini terlalu tidak biasa. Huo King, kapan orang yang kamu cari akan tiba? Master Istana ke-10 bertanya pada Huo King. Sekarang kita hanya bisa berharap agar orang-orang yang ditemukan Huo King akan menemukan kita di sini lebih cepat. Aku juga tidak tahu, mungkin mereka sudah tiba di Istana 10, tapi kita sudah pergi. Huo King menggelengkan kepalanya. Ketika 10 penguasa istana mendengar ini, mereka menatap Dev dengan marah. Orang inilah yang menipu dan mengelabui mereka semua keluar dari 10 istana. Paman keempat, kalian harus bertarung dengan cepat dan segera berurusan dengan orang-orang lain di 10 istana. 10 master istana akan diserahkan kepadaku. Nona Hua, gunakan formasimu untuk membantuku. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang 10 penguasa istana. Master Istana ke-10 menggertakkan giginya, tatapan ganas terpancar di matanya, lalu dia maju ke arah Dev. Mereka berdua benar-benar bertarung langsung. Boom! Keduanya terpisah sesaat setelah bersentuhan. Dev terkejut dan mundur berulang kali, darahnya mendidih. Master Istana ke-10 tidak jauh lebih baik, tubuhnya mundur dengan wajah pucat. Hua Yuying langsung memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti Dev, membuat Dev merasa nyaman baik secara fisik maupun mental, dan dia segera pulih. Tetapi 10 master istana tidak memiliki seorang pun yang dapat membantu mereka, dan setiap konsumsi merupakan tantangan besar saat ini. Aku penasaran berapa lama kamu bisa bertahan. Dev tersenyum dingin dan mengarahkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah 10 penguasa istana. Master Istana ke-10 mengerutkan kening dan berusaha keras mengatur kekuatan dalam tubuhnya. Pada saat ini, tiba-tiba dunia berubah drastis. Boom! Di udara, sebuah retakan terbuka dan lebih dari 10 aura mengerikan menyapu. Hahaha, bala bantuan kita telah tiba. Melihat ini, 10 kepala istana tertawa terbahak-bahak. Ada 2 orang yang memimpin rombongan itu, salah satunya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, dan seorang lagi adalah lelaki setengah baya berjubah brokat dengan rambut panjang terurai. Ia memegang tombak di tangannya yang ujungnya hitam seperti tinta. Kepala pelayan Lu, kakak laki-laki. Huo King berteriak ketika dia melihat lelaki tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan besar langsung memukul mundur Chang Yue yang sedang bertarung dengan Huo King. Melihat orang itu datang, Dev dan yang lainnya menjadi sangat serius. Karena aura lelaki tua dan pemuda di hadapan mereka sungguh-sungguh melampaui aura 10 penguasa istana. Terlebih lagi, ada lebih dari 10 biksu yang mengikuti orang-orang ini. Nona Hua, siapkan formasi untuk menghentikan mereka, dan kalian semua ikuti aku. Dev segera meminta Hua Yuying untuk membentuk formasi untuk menghentikan orang-orang ini, sehingga mereka punya waktu untuk melarikan diri. Bab 4773, tidak mungkin. Dalam situasi ini, tidak ada jalan lain kecuali melarikan diri. Hua Yuying segera membentuk formasi, dan cahaya seperti jaring sutra membentuk penghalang antara Dev dan 10 master istana dan yang lainnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Dev dan anak buahnya berbalik dan berlari. Ayo pergi ke kota matahari bulan. Lin Kevan berkata. Pergi ke dinasti Xiao. Dev berteriak dan meminta semua orang untuk menuju ke arah dinasti Xiao. Dev tidak ingin membawa orang-orang ini ke kota Sun Moon. Begitu terjadi perkelahian di kota Sun Moon, bahkan jika kota Sun Moon bisa menang, mungkin akan ada banyak korban.
Dinasti Xiao berbeda. Dinasti Xiao dilindungi oleh keberuntungan Tuan Xi. Tidak ada yang berani bersikap lancang di dinasti Xiao. Jika orang-orang ini berani mengejar ke dinasti Xiao, mereka mungkin akan memprovokasi Tuan Xi. Sekarang Tuan Xi ada di sini, orang-orang ini hanya bisa menunggu kematian. Dev punya rencana lain untuk pergi ke dinasti Xiao, dan itu adalah Yun Li. Yun Li juga ada di dinasti Xiao. Jika 10 penguasa istana mengejar dinasti Xiao dan benar-benar terjadi krisis, Dev dapat membuat Yun Li menonjol. Kamu masih bermimpi untuk melarikan diri. Master Istana ke-10 mendengus dingin, menghilang di tempat, dan langsung menerobos penghalang yang dipasang oleh Hua Yuying. Dev mengerutkan kening, mengambil pedang pembunuh naga, tiba-tiba berbalik dan menebas. Wah! Dev mundur 1000 kaki dalam sekejap, dan 10 penguasa istana juga berhenti. Dev sedang mengulur waktu untuk orang lain. Tidak peduli apakah Xuan Bin dan yang lainnya membantunya mendapatkan batu peri atau tidak, Dev tidak bisa membiarkan mereka berada dalam bahaya saat ini. Setelah menghentikan 10 penguasa istana, Dev berbalik dan terus melarikan diri, dengan bercak darah di sekujur tubuhnya, sungguh mengejutkan untuk dilihat. Mata Master Istana ke-10 menyipit dan dia melambaikan tangannya sambil berkata, kejar. Huo Qing dan yang lainnya membawa orang-orang dari keluarga Huo dan mengejar Dev dan yang lainnya. Dev terus-menerus memasang susunan ilusi sambil melarikan diri. Karena tergesa-gesa, susunan ilusi itu tidak sempurna, tetapi Dev tidak punya waktu untuk memasang susunan itu dengan sempurna. Setiap menit yang dapat mereka tahan adalah menit yang harus mereka tunggu, selama mereka dapat melarikan diri ke dinasti Xiao. Di kehampaan dunia surgawi, beberapa sinar cahaya menghilang dalam sekejap seperti bintang jatuh. Mengikuti dari dekat ada lebih dari 10 sinar cahaya yang mengejar dari dekat. Pada saat ini, semua orang meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim, dan tidak ada seorang pun yang pelit dengan energi spiritual mereka. Segera, Dev dapat melihat kota kekaisaran dinasti Xiao, dan dia menghela napas lega. Cepat, masuk ke dinasti Xiao. Dev meminta Lin Kevan dan yang lainnya untuk memasuki dinasti Xiao sesegera mungkin. Master Istana ke-10 memimpin anak buahnya untuk mengejar mereka sampai ke daerah dinasti Xiao, dan baru pada saat itulah Huo Qing menghentikan mereka. Kepala pelayan Lu, kakak laki-laki, dinasti Xiao ada di depan, berhati-hatilah. Huo Qing berkata kepada pengurus rumah tangga dan kakak laki-lakinya yang datang. Apa itu dinasti Xiao? Apakah sangat kuat? Apakah kita perlu berhati-hati? Kakak tertua Huo Ming bertanya dengan bingung. Kita sebaiknya mengejar mereka secepatnya. Kekuatan-kekuatan di wilayah utama alam manusia surgawi semuanya sampah. Para master sejati sudah lama mengasingkan diri untuk berlatih. Sang penguasa 10 istana mendesak. Huo Qing hanya melirik master istana ke-10 dan mengabaikannya. Sekarang orang-orang di 10 istana telah tewas atau terluka, dan tuan 10 istana hampir ditinggalkan sendirian. Huo Qing semakin meremehkan master istana ke-10. Jika Gan Lao tidak turun tangan, Huo Qing mungkin tidak akan peduli dengan hidup atau mati master istana ke-10. Sekarang mereka semua adalah anggota keluarga Huo, dia bisa mengabaikan 10 penguasa istana. Saudaraku, kamu tidak tahu bahwa dinasti Xiao telah diberkati oleh seorang guru. Jika kamu mengambil tindakan di wilayah dinasti Xiao, kamu mungkin akan menderita. Huo Qing mengikuti Huo Ming dan berkata, Tuan, seberapa hebat? Tanya Huo Ming. Membunuh seseorang, dan kemudian mampu menghidupkannya kembali. Kata Huo Qing. Ketika Master Istana ke-10 mendengar ini, dia langsung mengerti siapa yang dibicarakan Huo Qing. Rotalah yang terbunuh dan kemudian dibangkitkan. Oh, adakah guru seperti itu di dunia surga dan manusia? Huo Ming tercengang. Kepala pelayan Lu juga mengerutkan kening dan berkata, Tuan, bahkan makhluk abadi tidak dapat menggunakan metode membunuh orang dan menghidupkannya kembali sesuka hati. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia surga dan manusia? Bab 4774, kemarilah. Memang, orang-orang dari 10 istana telah bertarung satu sama lain. Kata Huo Qing. Tuan muda, apakah Anda pernah bertarung dengan tuan ini? Tanya butler Lu. Huo Qing menggelengkan kepalanya. Saudaraku, apakah kamu pernah melihat guru ini beraksi? Tanya Huo Ming. Huo Qing masih menggelengkan kepalanya. Kakak, kapan kamu jadi pengecut seperti ini? Tidak peduli siapa dia, aku akan menemuinya hari ini. Huo Ming mengayunkan tombak di tangannya, dan seluruh kehampaan mulai bergetar. Kakak, ini. Huo Qing ingin membujuknya, tetapi dia melihat Huo Ming memimpin anak buahnya langsung ke wilayah dinasti Xiao. Huo Qing benar-benar ingin mengejarnya, tetapi dia masih sedikit takut di dalam hatinya. Tuan muda kedua, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan menjaga tuan muda pertama. Kepala pelayan Lu juga bergegas memasuki wilayah dinasti Xiao. Master Istana ke-10 memperhatikan dan mencoba beberapa kali, tetapi gagal masuk. Perkataan Huo Qing tadi juga membuatnya merasa ragu. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan adalah kebahagiaan dan keberanian. Huo Ming dan butler Lu sama sekali tidak percaya bahwa ada kultivator sekuat itu di dunia surga dan manusia. Di dalam dinasti Xiao, Dev membawa Lin Kevan dan yang lainnya ke kota kekaisaran. Xiao Yuanshan juga terkejut saat melihat Dev dan yang lainnya datang ke sini dengan penuh luka.
Untuk dapat mengalahkan Dev dan para kultivator lainnya yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 hingga mencapai kondisi ini, lawannya haruslah sangat kuat. Untungnya, dinasti Xiao dilindungi oleh keberuntungan Tuan Xi. Bahkan para kultivator terkuat pun tidak berani bertindak gegabah di dinasti Xiao. Semuanya, tolong cepat pulih. Aku rasa orang-orang dari 10 istana tidak akan berani memasuki dinasti Xiao. Dev meminta semua orang untuk segera memulihkan kekuatan mereka. Perjalanan pelarian ini sungguh sangat melelahkan. Kaisar Xiao, ada yang masuk. Begitu Dev selesai berbicara, seseorang mulai berteriak. Dev dan teman-temannya buru-buru berjalan keluar aula, mendongak, dan mendapati bahwa orang-orang dari 10 istana memang tengah mengejar mereka. Tekanan dari lebih dari selusin pria kuat sudah cukup untuk membuat semua orang di dinasti Xiao tidak dapat. Tekanan dari lebih dari selusin pria kuat sudah cukup untuk membuat semua orang di dinasti Xiao tidak dapat mengangkat kepala. Huo Ming mengarahkan tombak di tangannya, dan seluruh kehampaan menjadi terdistorsi. Tekanan tak terlihat menyebar ke kepala semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Mengapa ada begitu banyak orang kuat di 10 istana? Lin Kevan berkata sambil mengerutkan kening. Begitu banyak orang dari 10 istana telah terbunuh, tetapi masih ada begitu banyak orang kuat di 10 istana. Tampaknya kekuatan 10 istana tidak lebih buruk dari kota matahari dan bulan. Mereka bukan orang-orang dari 10 istana. Pada saat ini, Yun Li muncul di belakang semua orang tanpa ada yang menyadarinya. Bukan dari 10 istana. Dev sangat terkejut. Mereka semua adalah anggota keluarga Huo. Mereka pasti dipanggil oleh Huo King. 10 istana tidak sekuat itu. Sebagai putra penguasa 10 istana, Yun Li tentu tahu kekuatan 10 istana yang sebenarnya. Tampaknya keluarga Huo tidak sederhana. Hyun Bin berseru. Dev menatap Huo Ming dan yang lainnya dengan ekspresi tenang. Pada titik ini, Dev tidak takut pada apapun. Bahkan jika seorang abadi datang, Tuan Xi mungkin akan ditampar sampai mati dengan satu tamparan. Kudengar ada seorang guru yang melindungi tempat ini. Di mana guru itu? Huo Ming memandang Dev dan bertanya. Kalian tidak layak menerima serangan Tuan Xi. Kalau saja aku tidak bertarung dengan sengit, dengan kekuatan kalian, aku bisa mengalahkan kalian berdua. Dev mendengus dingin. Huo Ming tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, sungguh tidak tahu malu. Kamu hanya berada di alam Mahayana tingkat kedua, tetapi kamu berani mengatakan hal-hal seperti itu. Menurutku, kamu benar-benar tidak memiliki kemampuan lain selain membual. Jika kamu punya keterampilan lain, kamu akan tahu setelah mencobanya. Kemarilah. Dev melambaikan tangan ke arah Huo Ming. Kau pikir aku tidak berani? Setelah Huo Ming selesai berbicara, dia melangkah maju dan mengarahkan tombak di tangannya ke arah Dev. Dengan jari ini, kekuatan penghancur melesat langsung ke arah Dev. Huo Ming mengambil tindakan. Melihat Huo Ming mengambil tindakan, Dev sama sekali tidak bingung, dan bahkan tidak menghindar. Mati. Dev mengucapkan satu kata dengan tenang. Tiba-tiba, cahaya putih jatuh dari langit dan langsung menembus tubuh Huo Ming. Adegan ini langsung mengejutkan Butler Lu dan yang lainnya. Huo Ming membuka matanya lebar-lebar dan menatap tubuhnya yang tertusuk dengan rasa tidak percaya.